Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita, nama Tuhan dalam tiap dispensasi. Kali ini kita akan masuk kepada dua dispensasi terakhir. Ya, tentu kita menyinggung juga dispensasi para pemenang, tapi kita akan utamakan dispensasi kerajaan 1000 tahun atau milenium biasa orang bilang, dan terakhir dispensasi kegenapan waktu yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 10. Nah, mari kita sedikit menyinggung dulu Yohanes pasal 17 ya, ketika di situ Tuhan Yesus doa ya, malam terakhir Tuhan Yesus berdoa. Tentu ini doanya ini yang sangat penting lah ya, ini kalau udah hari malam terakhir Yesus tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak ada artinya ya. Di sini mari kita melihat Yohanes 17 ini ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Kemudian ini disambungnya, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 11 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Kenapa memelihara dalam nama itu? Karena nama itu mengungkapkan karya, sifat-sifat, keunikan, karakteristik, termasuk perjanjiannya di situ, aturan-aturan, sehingga orang yang di dalam Tuhan itu atau di dalam namanya, ya dia terselamatkan lah kan. Nah, itu sebabnya di sini ayat yang ke-11 dikatakan ayat 11 itu peliharalah mereka dalam namamu ya. Oke. Kemudian ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku ya. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi dalam doa Tuhan Yesus ini, dia berulang 3 kali dia mengucapkan nama Bapa. Tapi tidak menyebut ya, entahkah itu Yahweh atau Elohim ataukah, ini hanya sebutan saja ya. Tapi dari karya Yesus, dari perjanjian yang dia buat, dari aturan-aturannya, apa ini semuanya tahu bahwa, atau dari kondisi Yesus sendiri sebagai Son of the Most High God ya, dan dari keimaman Yesus yang berdasarkan Melkisedek ya, kita sudah tahu itu, kita sudah bahas kemarin bahwa yang dimaksud nama Bapa di sini adalah El Elyon ya, the Most High God. Juga ketika Yesus mati dan bangkit, dia bilang segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dari situ pun ketahuan bahwa Yesus sebagai waris daripada Bapa itu yang adalah Tuhan. Kita tahu ya, El Elyon itu superlatif begitu, yang tertinggi, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, kayak begitu ya. Jadi otoritasnya tertinggi. Nah, itu sudah dimiliki oleh Yesus. Jadi kita tahu bahwa yang dimaksud nama Bapa yang dimaksud Yesus itu, yang 3 kali dia sampaikan itu adalah El Elyon. Tapi ingat ya, itu tetap bukan nama pribadi. Jangan salah ya. Tidak ada nama pribadi. Tuhan hanya punya sebutan. Kalau nama pribadi ya itu Tuhan menjadi manusia, Yesus ya, itu nama pribadi. Sebagai anak-anak Yahudi, salah satu anak Yahudi, ya itu nama pribadinya memang. Jadi sekali lagi dari sini ya, dari Yohanes 17 ini Yesus itu mengungkapkan
bahwa nama Bapa itu bukan nama pribadi, tapi suatu karya Bapa, suatu karakteristik Bapa, suatu keunikan, kemuliaan juga di situ ya. Dan itu ditaruh ke dalam batin orang percaya ya. Beda kalau Yahweh. Nama Yahweh diletakkan di Yerusalem. Semua orang yang mau beribadah kepada Yahweh harus beribadah di Yerusalem. Perjanjian apa semuanya, perpuluhan apa itu semuanya fokus di bait suci di Yerusalem. Tapi sekarang El Elyon itu roh ya. Karena Yesus bilang sama perempuan Samaria, ada saatnya, ada waktunya. Engkau akan beribadah bukan lagi di sini, di situ, gunung ini, gunung itu, Gerizim, Yerusalem, atau apapun juga. Engkau beribadah dalam roh. Kenapa? Karena nama Bapa itu ditaruh ke dalam roh, ke dalam batin. Nanti kita lihat juga di sini nama Bapa ditempel, bukan ditempel, di dahi gitu ya. Itu artinya apa? Ini simbol. Nanti kita lihat untuk para pemenang. Oke, sekarang kita masuk. Kita sudah tahu ya, saya sudah berulang-ulang menyebut bahwa nama itu bukan nama pribadi ya. Nama itu mengungkapkan karakteristik, karya, perjanjiannya, hukum-hukumnya, semuanya. Sekarang kita masuk poin pertama. Ini ada 3 poin yang saya mau coba bagikan hari ini. Apakah bisa semua ini? Yang pertama, nama Tuhan yang terkait dengan para pemenang. Kedua, nanti kita nama Tuhan yang diungkapkan di dalam dispensasi kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, kita akan bahas namanya yang dinyatakan dalam dispensasi kegenapan waktu, ya. Mari kita melihat dulu yang pertama dulu ini. Para pemenang, kita baca aja ya, ayatnya ini kayaknya nggak terlalu banyak ya. Di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu pasal 2 dulu ya. Kita lihat dulu sebentar. Wahyu pasal 2. Ayat yang ke-13 dulu ya. Yang ke-13. Dikatakan di sini, aku tahu di mana, ini untuk gereja di Pergamus ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Nah, ingat saudaraku ya, berpegang. Ini para pemenang, ini yang pemenang nih ya, yang dipuji lah, minimal yang dipuji oleh Tuhan perbuatan gereja Pergamus ini. Dia dikatakan di sini, engkau berpegang kepada namaku, ya. Berpegang kepada nama itu gimana kalau nama pribadi? Misalnya kayak saya, nama pribadi saya itu Irnawan. Gimana caranya orang megang nama saya? Gak mungkin. Ya, jadi jangan bilang Tuhan itu nama pribadinya Yahweh, itu jangan. Karena tidak mungkin orang berpegang kepada nama pribadi itu. Gimana caranya? Tapi kalau nama itu pengertiannya adalah karakteristik, keunikan, sifat-sifat, kemuliaan, karyanya, perbuatannya, janji-janjinya, dan sebagainya, itu berkat-berkatnya, itu bisa orang berpegang ke sana. Dalam arti berlindunglah, percaya kepada Yahweh, itu percaya kepada Tuhan ya, memegang perjanjiannya ya, mengikuti pimpinan Tuhan ya, itu caranya berpegang kepada nama ya. Dengan catatan nama itu pengertiannya itu jangan nama pribadi ya. Ini nih maksudnya ini ya. Kemudian pasal 2 ayat 17 itu tertulis lagi, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Perhatikan sini. Ini janji kepada para pemenang ya, yang menang itu untuk gereja Pergamus itu. Dibilang gini, barang siapa menang, ini ada pemberian yang diberikan mana tersembunyi, batu putih. Tapi ini nih, batu putih itu di atasnya tertulis nama baru. Apa yang nama baru?
Ini dikatakan tidak diketahui seorang pun selain oleh yang menerimanya. Saudara, para pemenang itu menerima nama yang baru dari nama Tuhan itu. Apa? Kenapa? Apa maksudnya? Kita harus tahu nama itu artinya ya, karyanya Bapa, karya Tuhan, perjanjian Tuhan, ya, hukum-hukum Tuhan, berkat-berkat Tuhan, semuanya itu. Nah, ini hanya dialami, dinikmati, dirasakan ya oleh yang menerimanya itu. Para pemenang. Itu sebabnya nama ini tidak ada seorang pun tahu. Kalaupun disebut namanya oleh si orang itu tidak akan kenal, karena untuk mengenal nama bukan berarti mengenal nama pribadi. Harus mengenal karya, harus mengenal perjanjiannya, harus mengenal cara-cara Tuhan mendidik, hukum-hukum dan sebagainya. Saya beri contoh, saya punya nama Tuhan. Saya punya nama yang kalaupun saya sebut di sini orang nggak akan tahu nama itu. Saya punya nama Elohim itu bagi saya ya. Elohim bangsa Patmos. Kenapa? Karena sesuai karyanya, sesuai janjinya, sesuai hukum-hukumnya, sesuai berkatnya itu. Itu sebabnya saya menyebut dia Elohim bangsa Patmos bagi saya. Bagi orang lain tidak bisa tahu orang itu, karena orang lain tidak tahu karya Tuhan dalam hidup saya, bagaimana janjinya kepada saya, bagaimana dia memimpin saya, nggak tahu. Itu sebabnya di sini dibilang tak seorang pun yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ingat ya, ini makanya saya bilang konsisten sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara mengatakan nama Tuhan itu nama pribadi, yaitu Yahweh, saudara akan kesulitan. Berantakanlah ini semuanya pengertian nama Tuhan itu. Berantakan. Kalau saudara ngotot mengatakan nama pribadi Tuhan itu Yahweh, bagaimana menjelaskan semua ayat-ayat ini? Dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah mencoba dengan cepat begitu, saudara akan repot. Maka kalau mengambil suatu doktrin atau suatu katakanlah pengajaran, jangan hanya kutip 1-2 ayat atau satu bagian, tapi kita harus baca seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu, supaya dia kelihatan kalau ada satu pun ayat yang berantak, yang menabrak itu harus coba dicari kenapa. Gitu loh ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, nama Tuhan bukan nama pribadi, tapi nama mengungkapkan karakteristik, perbuatan, perjanjian, hukum-hukum, berkat dan sebagainya. Oke. Kemudian mari kita baca ke Wahyu pasal 3 ayat 12. Di sini untuk para pemenang juga ada apa? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ini saya pakai LI ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan, perhatikan ini, nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saya mau ngambil yang dua ini aja dulu ya. Pertama nama Allahku, kedua namaku yang baru. Coba dulu kita melihat yang terjemahan ILT ini ya. Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12 mengatakan begini. Ayat 3 ayat 12. Siapa yang menang? Nah, ini. Siapa yang menang? Aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan keluar, tidak pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku. Nama Elohimnya Tuhan Yesus maksudnya. Dan nama kota Elohimku, Yerusalem baru, ini ada dua ini. Pertama nama Elohimku, yang kedua diberikan namaku, nama Tuhan Yesus yang baru. Apa maksudnya nama Tuhan Yesus yang baru? Artinya karya Tuhan Yesus kepada orang itu, kepada para pemenang itu, yang membuat Yesus menjadi punya nama. Karena Yesaya itu dikatakan, Yesaya 63 kalau nggak salah itu, saya sering sebut itu, bahwa Tuhan membuat nama bagi dirinya sendiri dengan cara berkarya pada hidup seseorang atau komunitas atau suatu bangsa. Jadi namaku yang baru itu yang diserahkan kepada seorang pemenang itu adalah karya Yesus. Yesus membuat nama bagi dirinya dengan berkarya kepada orang itu. Sedemikian ada namanya. Dan namanya ini hanya diketahui oleh orang itu dan oleh Yesus sendiri.
Ya. Jadi sekali lagi dari sini, dari manapun ayatnya sudah akan lihat bahwa nama pribadi tidak ada. Yang ada hanya karakteristik, keunikan, ya, Tuhan membuat namanya sendiri, pokoknya yang begitu deh, ya, sebutan lah, ya. Jadi ya, para pemenang di sini, yang menang itu dapat nama Elohim, Tuhan Yesus, ya, nama Bapaknya, dan yang kedua nama Tuhan Yesus yang baru. Ya. Oke, mari kita melihat lagi Wahyu pasal 3 ayat ini 12 ya, ayat 8. Coba kita lihat yang ayat 8. Ada di sini. Oh ini nih ya. Ayat 8 ini kepada gereja di Philadelphia ya. Dikatakan di sini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Apa artinya ini tidak menyangkal nama? Kalau artinya nama pribadi bagaimana lah? Saudara bisa nyangkal nama Irnawan kah? Itu nama pribadi saya. Kalau saudara ngotot nama Tuhan itu punya nama pribadi Yahweh, cobalah saya tanya, bagaimana caranya menyangkal Yahweh? Bagaimana caranya menyangkal Irnawan? Tidak bisa. Orang harus punya pengertian bahwa nama adalah karya. Orang itu mengungkapkan perjanjiannya, mengungkapkan berkatnya, mengungkapkan hukum-hukumnya, itu yang bisa disangkal. Ya. Kalau nama pekerjaannya itu bisa disangkal, kita bisa menyangkal perbuatan Tuhan, perjanjian Tuhan, berkat Tuhan. Udah diberkati nggak ngaku gitu loh. Itu kan menyangkal berkat Tuhan. Orang semuanya itu dari Tuhan, kita bilang enggak, ini kehebatan saya. Itu menyangkal itu. Ya. Menyangkal itu namanya. Jadi menyangkal nama Tuhan itu yang menyangkal itu. Menyangkal perjanjiannya, berkatnya, perbuatannya, dan sebagainya. Oke. Masih ada habis sini. Sudah habis ya. Udah cukup lah. Dari para pemenang ini. Jadi dalam dispensasi pemenang ini. Ya. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengenal nama dalam pengertian perbuatan atau karya atau perjanjian semuanya itu. Ya. Dan tidak menyangkal nama Tuhan. Kemudian mari kita masuk ke dalam satu dispensasi kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini lihat ya di atas. Ini kayaknya habis ini kita habiskan dulu kerajaan 1000 tahun ya. Nanti dispensasi yang terakhir itu besok lagi ya. Nah ini sekarang kita masuk dispensasi kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca ayat-ayatnya pasal 19 Wahyu. Kita pakai nama ini aja. Kita pakai YLT aja ya. Kita baca dulu semua dulu ya. Nah dispensasi kerajaan 1000 tahun itu terjadi ya, ini saya jelasin dulu sedikit. Ketika Tuhan datang, maka Tuhan Yesus akan berkarya di dalam dan melalui orang-orang kudusnya. Para pemenang. Ini sekarang zaman kita nih ya. Zaman gereja yang sudah jatuh tapi direpresentatifkan atau digambarkan, direpresentasikan, digambarkan oleh para pemenangnya. Ya. Jadi para pemenang itu ada setiap zaman ya. Di setiap zaman gereja nih. Karena 7 gereja itu kan representatif daripada semuanya ini kan. Dan Tuhan hanya cari para pemenangnya itu. Dan para pemenangnya itu adalah orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Ya, dapat nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan. Kira-kira begitu ya. Dengan pengertian nama bukan nama pribadi. Oke. Kemudian ketika Tuhan datang. Dia datang di dalam dan melalui itu Roma pasal 18. Tampillah putra-putra Elohim. Memerintah di bumi ini. Mulailah kerajaan 1000 tahun di bumi. Tapi para pemenangnya sudah mendapat tubuh baru, sudah dimuliakan. Itu ya glorification by faith yang saya sudah jelasin. Ada di Roma itu ada justification by faith, sanctification by faith, ada glorification by faith, dalam arti tubuh kita diganti dengan tubuh yang baru. Itulah dia tampil putra-putra Elohim. Sebentar lagi, saya yakin gak lama lagi Tuhan Yesus datang menampilkan dirinya di dalam dan melalui putra-putra Elohim ini ya. Sebentar lagi ya, percaya saja, sabarlah ya. Nanti disitulah seluruh ciptaan akan dimerdekakan ya.
Jadi disitu tampil kerajaannya 1000 tahun dulu. Merintahlah orang-orang kudus, diberi hak untuk menghakimi. Nah, kerajaan 1000 tahun itu inilah dia dari yang dijelaskan di kitab Wahyu dari pasal 19, ya. Pasal 19 itu mulai dari ayatnya ini kerajaan 1000 tahun itu mulai dari Wahyu 19 ayatnya yang mulai dari pasal 11 Wahyu 19 ayat 11 ya sampai kepada Wahyu 19 ayat 10. Itulah kerajaan 1000 tahun. Karena setelah kerajaan 1000 tahun iblis dilepas sedikit lagi. Barulah masuk zaman kegenapan waktu dari pasal pasal 19 sampai pasal 20 ayat yang ke-10. Itulah kerajaan 1000 tahun uraiannya ini. Kemudian dari pasal 20 ayat 11 sampai habis pasal 22, itulah dia zaman yang terakhir itu. The Age of the Ages atau zaman kegenapan waktu atau dispensasi kegenapan waktu. The fullness of the time. Jadi sekarang kita melihat dulu nama-nama yang muncul. Ya, di dalam dispensasi kerajaan 1000 tahun yang dari pasal 19 ayat 11 ini ya. Coba dulu kita lihat ya, kita baca dulu pasal 19 ayat yang ke-11. Saya baca pakai yang ILT aja, boleh ya? ILT aja, pasal 19 ayat yang ke-11 ya. Saya bacakan dulu semuanya, nanti baru kita bicara ini. Dan aku melihat sorga yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya, yang disebut setia dan benar. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Oh ini kurang jelas. Pasal coba lihat yang LAI. Dan lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama, ini dia, ada nama di sini. Yang setia dan yang benar. Itu saya bilang tadi kan, namanya bukan pribadi, bukan nama pribadi kayak Syed Nawan. Nama itu karakteristiknya, sifat-sifat keunikannya itu. Keunikannya yang menunggang kuda putih itu adalah yang setia dan yang benar. Ini siapa ya? Tuhan Yesus lah. Ya, sewajarnya itu. Atau kalau boleh mau dibilang Kristus secara korporat bisa juga. Namanya itu, karakteristiknya itu yang setia dan yang benar. Oke. Ayat yang ke-12 ya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Di sini kemungkinan besar yaitu namanya nama Tuhan Yesus. Ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Ya, ada karya-karya Tuhan Yesus yang hanya Dia. Karena Dia membuat nama melalui karyanya, hanya Dia yang tahu. Ya, kemudian atau bisa juga ini pengertiannya di sini adalah Kristus korporat. Para pemenang itu berkarya, tapi nggak ada yang tahu. Ya, dia membuat nama melalui karyanya itu. Nah itu namanya ini, yang tidak seorang pun tahu. Kemudian pasal 19 ayat 13, ya. 19 ayat 13 saya baca. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ini nama, ya, untuk kita percaya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Namanya Firman, Firman Elohim. Sekali lagi itu bukan nama pribadi toh. Kemudian satu lagi ya, terakhir ya, ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Apa ini? Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini nama Tuhan Yesus juga karena dia sebagai Son of God. Dan kita juga termasuk korporat, Kristus korporat. Ya, mendapat bagian dalam nama ini. Kenapa? Karena nama El Elyon itu adalah Elohim di atas segala Elohim. Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Karena kita warisnya, atau Yesus secara khusus
itu makanya warisnya ya raja, segala raja sama. Makanya sudah segala otoritas di sorga di bumi milikku. Ya karena kita Yesus Kristus kepala, kita Kristus tubuh, ya sama aja kita dapat bagian dalam nama yang itu. Dahsyat nggak ya? Dahsyat sekali ya, nama Tuhan. Coba kesimpulan dulu. Ya, nanti kita bicara terakhir dispensasi kegenapan waktu. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya selalu hampir sama ini, bahwa nama itu tidak pernah maksudnya nama Alkitab itu maksud nama pribadi, nggak pernah. Nama itu menunjukkan karakteristik karya Tuhan, perjanjiannya, hukum-hukumnya, semuanya. Dan para pemenang, karena ini dispensasi para pemenang ya. Para pemenang adalah orang-orang yang mendapatkan nama itu. Apa ya mendapatkan? Oh, langsung kita ambil satu lagi dulu. Wahyu pasal 14 ya. Ini para pemenang juga yang diekspresikan dari 144.000 ini. Ini orang-orang pilihan Tuhan juga ini. Wahyu 14 ayat 1 ya. Wahyu sini. Wahyu 14 ayat 1. Nah ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi ya, di dahi mereka tertulis namanya, nama Tuhan Yesus itu, dan nama Bapaknya. Secara ini letter itu nama Yesus, nama El Elyon, tapi ingat ya, nama itu artinya apa? Karya, perjanjian, perbuatan, berkat, aturan, hukum, semuanya itu tertulis di dahi para pemenang itu. Artinya karya-karya Tuhan, apa semua Tuhan sudah di dalam pikirannya. Jangan dahi simbol daripada pikiran, ini kan simbol kita wahyu. Jadi namanya itu ya tertempel lah. Jadi kesimpulannya para pemenang adalah orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Itu aja lah dulu kesimpulannya lah. Para pemenang mengenal nama dalam arti bukan nama pribadi ya, bukan mengenal nama Yahweh. Nah, itu gampang kalau mengenal nama itu, hanya aja YHWH sudah mengenal. Kayak orang kenal nama saya gampang toh, nama saya Irnawan, marganya Silitonga, gampang toh. Apalagi kalau orang Batak udah tahu dia, oh ini orang Batak nih. Tapi mengenal nama bukan begitu ya, karena nama itu mengekspresikan karakter dan perjanjian sebagainya. Jadi kesimpulannya itu ya, mengenal para pemenang adalah orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Amin, haleluya.